Halo semuanya, welcome back to my channel. Nama saya Yuno. Hari ini saya akan membahas tentang perasaan, ya, di mana perasaan ini berperan sebagai kebaikan di dalam hidup kita. Oke, jadi first things off. Perasaan seperti segala hal itu netral. It is what it is. Tidak baik dan tidak buruk. Perasaan berada di dalam hati kita. Dia muncul karena mungkin bisa jadi personality kita, pola pikir kita, dan juga kebiasaan kita. Ada yang merasa senang melihat hal-hal yang imut dan lucu, tapi ada juga merasa jijik atau geli melihat yang imut dan lucu. Ataupun juga bisa jadi ada yang merasa senang dipeluk, ada juga yang tidak merasa senang dipeluk. Jika melihat orang melakukan ini, kita merasa senang, atau bisa jadi kita merasa tidak senang. Jadi beda orang dalam situasi yang sama bisa jadi muncul beda perasaan. Tapi selain muncul, perasaan ini juga bisa berubah karena bisa jadi perubahan dari personality, pola pikir, atau kebiasaan kita. Atau justru perasaan kita berubah karena dari existing personality, pola pikir, atau kebiasaan kita. Dulu suka, sekarang tidak suka. Dulu marah, sekarang biasa saja. Tetapi perubahan ini bisa saja konsisten atau tidak konsisten. Konsisten maksudnya setelah rubah ini, perasaan akan kemungkinan besar sama dengan situasi yang mirip. Tidak konsisten maksudnya bisa jadi hari ini dengan situasi A merasa suka, tapi hari besoknya menghadapi situasi A lagi merasa tidak suka. Gonta-ganti ini yang membuat tidak konsisten. Selain berubah, perasaan juga bisa diperkecil dan perbesar. Yang awalnya merasa biasa saja bisa jadi menjadi sangat senang atau tidak senang. Atau awalnya tidak senang atau senang menjadi biasa saja. Tapi apakah perasaan ini bisa dirubah dan dikondisikan saat menghadapi situasi tertentu? Maksudnya kita yang melakukannya, kita yang membuat itu muncul dari kita sendiri gitu. Apakah kita bisa munculkan perasaan yang kita inginkan saat menghadapi situasi tertentu? Jawabannya singkat. Bisa. Sebenarnya inilah yang membedakan antara orang baik dan orang buruk. Inilah yang membuat orang buruk bisa berubah menjadi orang baik. Dan inilah yang membuat orang baik tambah menjadi lebih baik lagi. Dulu mungkin awalnya saat melihat atau mengetahui orang sedang bahagia, kita muncul perasaan tidak senang. Mau itu karena iri, serakah, benci, atau alasan apapun. Apakah perasaan yang muncul itu berarti adalah aku? Adalah kamu? Tentu saja tidak. Maksudnya apa? Maksudnya gini, karena perasaan itu tergantung dari diri kita mau menerima sebagai perasaan kita atau tidak. Jika dalam kondisi itu kita muncul perasaan tidak senang, kita bisa mengabaikan perasaan itu. Kita bisa menggantikan dengan perasaan senang. Jika kita melakukan ini terus-menerus, kita akan otomatis mengenal situasi tersebut dan di kedepan hari menghadapi situasi yang sama, hati kita akan munculkan perasaan senang duluan, bukan perasaan sedih atau iri. Ingat, titik awal kita yang di video sebelumnya itu netral. Netral berarti tidak baik dan tidak buruk. Segala hal yang muncul di dalam kita maupun di luar kita, itu pun juga netral. Dan mereka belum termasuk sebagai diri kita sendiri. Saat kita memilih dan menerima, barulah itu menjadi kita. Apa yang kita memilih dan menerima di setiap saat yang menandakan kita adalah orang baik atau orang buruk. Dan ini pun juga termasuk perasaan. Perasaan sendiri di sini saya mengetahui ada 3 tipe, yaitu perasaan bahagia, tidak bahagia, dan juga biasa saja. Saya sudah pernah bahas di dalam video ini tentang kemelekatan. Di situ saya bahas bagaimana perasaan bisa menjadi kemelekatan. Oke, bisa klik di playlist kemelekatan di link atas ini. Oke, mari kita lanjut. Perasaan tidak bahagia kesannya itu buruk. Tetapi jika kita memakainya untuk kebaikan, perasaan tidak bahagia ini menjadi baik. Contoh melihat orang melakukan tindakan buruk terhadap orang lain. Kita bisa muncul perasaan tidak bahagia, seperti sedih, marah, kesel, karena kita tahu orang itu melakukan tindakan buruk terhadap orang lain. Jadi jika kita pakai perasaan tidak bahagia ini untuk membuat kita tidak melakukan tindakan buruk terhadap siapapun dan apapun, perasaan tidak bahagia ini menjadi perasaan yang baik. Sebaliknya, jika kita memakai perasaan ini untuk kita melakukan tindakan buruk kepada orang itu, jadi kita lihat dia lakukan hal yang buruk, dia melukai orang lain, terus kita merasa marah,
benci, akhirnya kita melukailah dia. Atau karena kita marah, kita melukai diri sendiri. Ataupun siapapun gitu. Perasaan yang tidak marah ini menjadi hal yang buruk. Karena kamu memakai perasaan tidak bahagia ini untuk melukai orang lain. Nah, what about perasaan bahagia? Oke, contoh nih. Kita melihat orang lain melakukan tindakan baik kepada orang lain. Oke, ya perasaan bahagia seperti senang, tersentuh, terharu itu muncul. Jika kita pakai perasaan ini untuk membantu orang lain atau diri sendiri, perasaan ini menjadi baik. Kita melihat orang lain melakukan kebaikan. Kita terinspirasi. Akhirnya apa? Kita melihat situasi yang sama, kita mengingat orang itu, kebaikan itu, jadi kita melakukan kebaikan. Karena kita merasa terinspirasi, merasa tersentuh, haru, senang dengan kebaikan tindakan ini. Selain melihat orang lain melakukan sesuatu, ada juga saatnya kita melihat orang dan muncul perasaan. Seperti apa maksudnya? Seperti betapa lucunya anak kecil, kita merasa lucu. Oke? Pakailah perasaan ini untuk tidak melukai anak tersebut. Walaupun anak itu nggak lakukan apa-apa. Kayak gitu. Selain orang, bisa saja tentang lingkungan. Maupun itu animals, ataupun lingkungan. Kita melihatnya, kita bersyukur. Betapa indahnya. Pakailah perasaan ini untuk kebaikan, untuk tidak melukai lingkungan itu. Atau justru melihat lingkungan lain yang banyak polusi, kita pakailah perasaan ini untuk membantu, memperbaiki lingkungan di sekitar kita. Sekarang kita lihat, selain melihat orang lain, kita lihat tindakan dari kita sendiri. Kita yang melakukan tindakan yang melukai orang lain. Jika perasaan yang muncul bahagia dan kita menerima, otomatis perasaan ini akan membuat kita melakukan tindakan buruk. Dan ini menjadi perasaan yang buruk. Tetapi jika muncul perasaan tidak bahagia, seperti merasa bersalah atau sedih, kita memakai perasaan ini untuk tidak melakukan tindakan buruk lagi di kedepan hari. Perasaan bersalah ini dan sedih otomatis menjadi perasaan yang baik. Inilah contoh-contoh perasaan bahagia dan tidak bahagia. Kalau perasaan biasa saja gimana? Sebenarnya merasa biasa saja itu baik atau buruk sih? Nah, merasa biasa saja, itu pun juga netral. Tergantung kita pakai untuk kebaikan atau tidak. Contoh nih, melihat atau melakukan tindakan buruk, merasa biasa saja. Of course, itu tidak baik. Gitu loh. Karena kamu yang melakukan itu, kamu merasa biasa saja. Melihat atau membuat tindakan baik, jika tidak ada perasaan bahagia, biasa saja sebenarnya oke juga. Berarti, mau dia perasaan bahagia, tidak bahagia, atau biasa saja, jika kita memakainya untuk kebaikan, itu semua adalah perasaan baik. So, whatever perasaan yang muncul, itu netral. Kita pakailah untuk kebaikan, otomatis perasaan itu menjadi perasaan baik. Dengan ini, kita mengetahui perasaan netral itu juga bisa berubah. Dia tidak selamanya selalu dalam situasi yang sama, akan muncul perasaan yang sama. Kita bisa mengkontrol dalam situasi apa akan muncul perasaan apa. Oke, jika muncul perasaan yang awal, kita bisa mengubah perasaan itu menjadi perasaan lain. Atau supaya kita bisa melakukan tindakan kebaikan, kita memperbesarlah perasaan ini supaya menjadi kekuatan untuk kita lakukan tindakan baik. Atau karena kita menghindarkan tindakan buruk, kita memperkecil perasaannya supaya kita tidak melakukan tindakan buruk. Kita berusaha untuk selalu konsisten untuk membuat perasaan baik untuk segala situasi. Ini memang butuh dilatih, sehingga kita latih terus, melakukan itu terus, sampai apa? Sampai kita membiasakan diri. Itu menjadi natural reaction di dalam kita. Melihat orang lain senang, kita ikut senang. Melihat orang lain susah, kita merasa bisa jadi biasa saja, atau merasa sedih. Ada keinginan untuk membantu. Itu pun juga bisa dilatih. Kayak gitu. Tiba-tiba ada orang mau melukai kita. Kita muncul perasaan dendam, marah. Kita rubah. Menjadi biasa saja terhadap orang itu. Jadi kita nggak merasa dendam, kita nggak ada balas dendam punya pikiran yang muncul. Tetap menjadi orang yang baik. Video kali ini saya bahas perasaan bisa diarahkan menjadi perasaan baik. Tetapi ada juga perasaan, walaupun sudah diarahkan kepada kebaikan, tetap aja itu buruk, mau di dalam situasi apapun. Mari kita bahas di video selanjutnya.
Oke, sebelum video ini berakhir, saya ingin merekomendasikan 3 playlist yang menurut saya bisa membantu untuk kita semua, supaya kita bisa mendapatkan pikiran yang benar dan menjadi orang baik, yaitu Makna Kehidupan, Melatih Diri, dan Jalan Kebenaran. Di Makna Kehidupan, di situ saya sharing apa artinya kebahagiaan dan kebaikan sesungguhnya. Jadi saya harap dengan 3 playlist ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Link ada di atas. Oke, saya berterima kasih kepada kalian yang sudah mendengar sharing video hari ini, dan semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ingat, be happy always. See you in the next video. Bye-bye.